Pratiwi, seperti apa mungkin menanggapi tadi pihak Agus sudah bertemu dengan Kemensos dan banyak kesepakatan yang nanti akan dijalani, dan Kemensos sendiri tadi berstatement bahwa akan mengundang kedua belah pihak untuk saling bertemu menyelesaikan masalah ini. Abang sendiri melihatnya seperti apa, mungkin menyambut baik nggak dengan rencana Kemensos tersebut? Iya, undangan ya, perihal undangan itu kita sebagai yayasan tentunya pasti tunduk dan patuh terhadap regulator, yakni dalam hal ini Kemensos ya, maupun Dinas Sosial Provinsi Kabupaten ya. Kalau memang ada undangan selayak sepatutnya pasti kita penuhi gitu. Yang selama ini berjalan pun juga seperti itu. Berarti nantinya dari pihak Tenopi udah siap aja mungkin kalau misalkan nantinya bakal dipertemukan ya Bang? Iya dong. Kalau kita kan pada prinsipnya selalu mengedepankan itikat baik gitu kan. Adapun undangan ini yang kita tangkap mungkin informasi dari rekan-rekan media adalah satu itikat baik gitu ya. Itu sih. Nah ini kan soal perizinan gimana Bang, soal donasi katanya kan kalau misalkan kalau tidak salah menangkap yang 500 juta itu harus ada izin dari Kemensos, mungkin kalau misalkan di bawah 500 juta itu baru boleh kalau pribadi, kalau tidak salah seperti mungkin dari maksudnya gimana Bang? Bukan sih, kalau tentang 500 juta itu maksudnya kalau dana terkumpul di atas 500 juta itu perlu audit dari kantor akuntan publik ya Mbak Mas. Itu, tapi kalau terkait penggalangan dananya, pengumpulan uangnya itu memang aturannya mesti badan hukum. Nah, maka dari itu kan kita sampaikan kalau rekeningnya pribadi kemudian sesuai aturan itu menyimpangi aturan. Tuh. Kalau soal terkait izin dari donasi, soal yang dibahas dari Kemensos gimana sih? Izin donasi itu dalam hal individu penerima rekening itu nggak ada izin, emang dilarang kan gitu, memang dilarang. Tapi kalau badan hukum itu ada aturannya, ada Permensos 8/2021, dan itu kita pihak yayasan harus bikin permohonan melalui dinas ke kota atau kabupaten, lalu ke provinsi, lalu ke Kemensos. Itu prosesnya cukup panjang sih memang. Bang, nanti kan akan dipertemukan dengan pihak Agus dan ditengahi oleh Kementerian Sosial. Apa yang abang harapkan dari Teknovi sendiri dengan pertemuan besok ini? Pertemuan yang diinisiasi sama Kemensos ya, berarti ya. Ya kita harapkan ini tidak ada perdebatan lagi gitu kan, tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi polemik gitu kan. Ini semua kalau memang sudah diinisiasi oleh Kemensos seperti informasi dari rekan-rekan media, tentunya pasti akan mengerucut pada satu kesimpulan yang sesuai aturan kan gitu. Artinya abang sendiri menyambut baik nggak wacana Kemensos untuk mempertemukan pihak Novi dan Agus? Sangat baik lah, sangat. Dan memang di pertemuan kita yang sebelumnya pun juga kita menyampaikan hal yang sama juga. Itu Teknovi selalu berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Tadi Kemensos juga ada poin bahwa apabila nanti uang jatuh ke tangan Agus, ketika Agus menggunakan uang itu harus memberikan report laporan yang jelas digunakan untuk biaya pengobatan. Nah, abang sendiri setuju nggak? Kita bukan nggak setuju, tapi lebih kepada memang yang dijalankan selama ini seperti itu. Maka dari itu kan sejak awal saat Teknovi ataupun pihak yayasan mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana yang terkumpul itu kita telusuri gitu kan, baik dari mutasi maupun dari pertanggungjawaban penggunaan gitu. Itu memang demikian regulasinya dan mekanisme yang jalan. Artinya emang harus transparan dan detail laporan keuangan ketika menggunakan uang donasi tersebut, Bang. Iya betul. Jadi memang harus sesuai peruntukannya lebih tepatnya gitu ya. Kalau memang yang diketahui kan di sini untuk pengobatan mata Mas Agus gitu ya, atas tindak kejahatan penyiraman gitu kan. Ya itu fokusnya di situ. Nah ini dari pihak Teknovi sih maunya kapan sih Bang, mungkin terkait pertemuan ini mau cepat atau gimana, atau terkait dengan Kemensos perencanaan pertemuan dengan Agus duduk bersama?
Jadi dari Kemensos ya. iya, kita tunggu dari Kemensos, tapi yang dipastikan kalau kita aku udah dapat pesan dari Teteh itu ini bukan hanya perundingan antara pihak Tenovi dengan Mas Agus, tapi di sini ada pihak Bang Densu, ada pihak perwakilan para donatur. Jadi kalau memang keseluruhan unsur tersebut dipenuhi dalam undangan, kemungkinan akan mengerucut gitu kan, itu sih. Tapi harapan Tenovi itu apa sih? Harapannya mungkin ini kan udah ada titik terang lah, mungkin bisa dibilang terkait tadi pertemuan, mungkin apa yang diinginkan nantinya. yang diinginkan sebenarnya Tenovi sebagai ketua yayasan, yang saya tahu, saya dengar dalam rapat-rapat badan pengurus yayasan itu setelah adanya pembinaan dari Kemensos maupun Dinsos, kita tunduk dan patuh pada aturan, itu aja sih. Jadi kita apapun hal-hal yang memang berkembang sebelum itu ya kita ubah, kita revisi sesuai dengan aturan yang berlaku tadi gitu kan, itu aja. Berarti bisa dibilang ini hanya tinggal menunggu waktunya aja Bang. Iya. Bang, berarti kan iya. Ayo. Bang Giri, terkait uang donasi ini kan kabarnya si Agus sudah di cover ya penyembuhannya hingga sembuh tuh, dari ada donatur lain lah. Nah, mungkin dari pihak yayasan seperti apa nih Bang? Artinya uang donasi ini udah ada dari pihak lain nih, gitu ya, mau cover sampai full sampai sembuh kabarnya ya. Oh, oke. Apakah yayasan masih ingin mengeluarkan? Iya, yang pertama kalau ada yang cover untuk pengobatan mata Mas Agus, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi pada tujuan utama pengumpulan yang di sini juga kan untuk itu gitu kan. Maka kalau itu semua sudah terpenuhi, lalu apa, kan itu aja gitu. Nah, kalau merujuk pada aturan itu kan aturannya mengarahkan kepada penyaluran ke penerima manfaat lain yang terdaftar di Kemensos ataupun di yayasan gitu ya. Itu aja sih. Artinya apa Bang? Dialokasikan ke orang lain apa tetap ingin buat Agus atau seperti apa sih? Mediasi nanti. Iya, ya, nanti mungkin kan akan berkembang di mediasi gitu kan. Tapi memang kalau memang peruntukannya sudah purna, sudah selesai, sudah dinyatakan selesai, ya mungkin masuk ke tahap selanjutnya pembahasannya kan seperti itu. Nah, apakah Teteh sendiri udah mendengar kabar ini kalau si Agus itu sudah ada yang Belum, justru ini tiba-tiba datang ke kantor Setara pun kita nggak tahu ya gitu. Soalnya Tetehnya lagi syuting. Kalau aku memang menjalin komunikasi dengan Setara sebagai tim PH-nya Tenovi yang menggantikan posisi Om Ryan ya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa intens ke beliau-beliau yang ada di sini gitu. Abang pribadi mungkin nggak sih uang ini masih bisa keluar untuk Agus, mungkin untuk apa ya, pemakaian yang lain-lain lah, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu, ada kemungkinan ke arah situ? Kebutuhan sehari-hari itu kan banyak jenisnya gitu ya. Kalau memang ini bisa dikategorikan sebagai penunjang pengobatan mata Mas Agus, ya sebelum ini jadi ramai pun juga seperti itu gitu ya. Itu tuh fine-fine aja kok gitu, bisa. Bang, jika ada donatur yang masih menginginkan uangnya kembali, mungkin seperti apa Mas? Ya, jadi kalau donatur itu memang punya hak ya gitu kan. Itu kalau saranku mungkin bisa bergabung dengan donatur-donatur lain yang sudah bergabung di tim, ada kan tim kuasa hukumnya, ya silakan ke sana gitu kan, seperti apa, atau mungkin melakukan upaya-upaya hukum sendiri, itu bisa juga, karena memang mau lewat mana upaya mereka punya hak untuk itu. Kemarin kan sempat ada polling para donatur tuh. Ya, seperti apa itu Bang Giri kelanjutannya? Polling para donatur yang kita tahu, karena kita udah iya, tapi mungkin kita udah disomasi ya, atau udah digugat. Nanti tim PH mungkin bisa lebih mendalami gitu kan. Memang sudah ada gugatan ya, udah ada gugatan, kita belum dapat tuh materi gugatannya apa, tapi somasinya udah ya Mbak gitu. Jadi sementara belum didalami sih. Udah. Oke. Thank you. So, artinya kan uang mereka itu ya kan
Perlu nggak menurut Mas Gary? Perlu dong, perlu. Dan beberapa kali juga kalau teman-teman ya media di semua elemen yang terlibat itu dilibatkan gitu. Dan pernyataan Tenovi itu jelas, tegas, sedari awal itu menjaga amanah para donatur gitu kan. Ya, sedemikian rupa itu tetap harus dilibatkan gitu ya, Mas. Oke, Bang Giri mau ini nih sedikit klarifikasi atau konfirmasi. Benar gak sih katanya Tenovi sendiri sudah menunjuk pengacara baru ya pasca Brian mengundurkan cabut kuasa ya? Mungkin kan Tenovi udah punya pengacara baru sih, Pak? Siapa Bang? Ya ini kan teman-teman kan datang ke kantor Setara Institut. Ya disinilah PH Teteh yang menggantikan posisinya Om Brian. kedudukan hukum Ya mungkin nanti teman-teman bisa secara simultan dengan Mbak Disna ataupun Mas Hari seperti apa itu ya. Jadi perkapan Mbak Dista dan Mas Hari itu perkapan resmi menjadi kuasa hukum Novi? Oke, baik teman-teman. Jadi sebenarnya kita sebelum kesana kita mungkin nanti akan dengan PH-PH lain yang kemudian juga akan masuk gitu ya di dalam banyak hal. Sebenarnya gini, di dalam hukum itu ada yang kemudian namanya penasihat hukum, ada yang namanya konsultan hukum, ada juga ahli hukum. Nah, pada tanggal 28 itu kemudian Tenovi menunjuk ke kantor kami berdomisili di Setara Institut untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan kemudian jika ada tindakan-tindakan hukum lain, misalkan ada pelaporan, kemudian ada kuasa hukum lain yang membawa surat kuasa Tenovi, maka itu disusun untuk itu. Misalkan nanti ada laporan apa, atau misalkan ada gugatan ya, yang sekarang sudah kita ketahui ada gugatan, nanti yang hadir siapa, tentu dia akan membawa surat kuasa sendiri dari Tenovi, dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi sampai sekarang berapa anggota dari tim kuasa hukum pembela Novi sendiri? Tenovi sudah menjelaskan ya. Udah belum, Bang? Apa tuh? Sorry. Udah berapa ada. orang yang menjadi kuasa hukum Tenovi sendiri? Yang saya ingat itu Setara, kemudian ada lagi dari Bang George Elkel ya. George Elkel itu dia punya tim garda terdepan pendukung Tenovi itu kita 7 atau 8 orang ya, yang gabungan dari beberapa PH yang memang tugas dan Tapi pada poin ini nanti ketika dia bergerak pasti dia akan membawa surat kuasa masing-masing. iya, dan itu bergerak di bidang, sebenarnya ada bidang-bidang yang diurusinnya juga gitu Iya, kan. karena banyak permasalahan. Nah, gitu. Tapi memang pada dasarnya, pada prinsipnya Satu kesatuan. satu kesatuan. Menyelesaikan kasus ini. Kalau Bang, yang terbaru Firdaus Bang dari Firdaus Firdaus Wibowo itu apa Bang? Gimana Bang? Kuasa hukum Novi juga atau? Baru kemarin kita wawancara dia mendeklarasikan diri kalau dia jadi pengacara Novi resmi. Iya, jadi secara jujur ya tadi jadi pada saat ini gitu kan saya berstatement itu sesuai yang saya ketahui ya, sependek sepengetahuan saya itu untuk beliau secara lisan ya pada saat itu Memang beliau memberikan masukan kepada Ya. Tenovi, tapi secara karena memang kuasa hukum itu diperlukan ketika memang beracara di pengadilan begitu teman-teman. Jadi kalau kemudian nanti Bang Firdaus misalkan tadi yang saya bilang menghadiri atau melaporkan dengan surat kuasa, maka dia secara hukumnya sah menjadi kuasa hukum Tenovi. Tapi secara resmi sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum Sampai hari Novi. ini beliau terhubung baik ya, ya. terhubung baik dan berniat untuk membantu Tenovi. Tapi belum ada artinya tanda tangan artinya bahwa dia sebagai kuasa hukum dari Novi atau seperti apa? kalau untuk itu Karena memang tidak ada tindakan hukum Iya. yang dilaluin gitu, belum ada pelaporan, belum ada hadir ke pengadilan, maka belum ada surat kuasa itu. Bahkan dari Firdaus mengatakan dia sudah ada pergerakan loh Bang, sudah menghubungi Farhad langsung gitu. Itu mediasi di luar mungkin ya, Itu gimana, pertemuan Bang? di luar mungkin. Bahkan orang terdekat juga nih dari Novi. ya pergerakan maksudnya kan
itulah masing-masing individu kan boleh ya bergerak kemana aja gitu kan, itu nggak ada masalah sih, selama kalau memang tadi kan ada upaya-upaya hukum secara formil yang mau dilakukan itu pasti Harus ada surat kuasanya. harus melampirkan surat kuasa. Oke, berarti artinya sah-sah aja yang mereka atau khususnya Bang Firdaus itu mendeklarasikan kalau itu pengacaranya Novi. Sah-sah aja menurut Abang? Ya, semua pihak mau mendukung Tenovi juga boleh-boleh aja. Kita sangat apresiasi dan terima kasih. Soal pertemuan kemarin sama Irjen Polri itu apa sih Bang yang dibahas? Iya, jadi Pak Jenderal kita datangi itu untuk konsul, berbagi pandangan, cerita, dan sekaligus kita ceritakan kronologi lengkapnya gitu kan, sesuai dengan preskon yang awal ya, bahwa kalau kemudian gitu kan beliau sebagai praktisi hukum, pemerhati hukum, ketika memberikan statement ataupun pencerahan hukum itu bisa lebih mengarah kepada substansinya, karena memang yang kita khawatirkan kan ini jadi sesat, informasi melebar, dan juga dari pihak sebelah masuknya ke ranah-ranah pribadi gitu kan. Nah itu yang kita sayangkan sih gitu. Maka dari itu kita ketemu beliau sebagai sosok yang cukup ya sangat ahli di bidang-bidang itu, ya kita rasa berkat pengalaman dan kapasitas beliau itu sangat membantu sih dari sisi itu. Apakah dimasukkan juga di tim kuasa hukum untuk membela Novi? Oh, kalau itu kan belum ke arah situ, cuma memang ada pembicaraan bahwa kalau memang diperlukan beliau siap. Oh, ada kepuasan dari seorang Novi setelah bertemu Irjen Bang? Ya maksudnya ada kepuasan lah gitu setelah share kepuasan mungkin lebih ketenangan gitu ya, salah satu ketenangan karena begini, beliau itu kalau saya nggak salah dengar sekitar 20 tahun lebih karirnya atau itu ada di bidang penyidikan gitu kan, yang pada prinsipnya dari sisi seorang mantan penyidik itu seperti apa sih untuk kasus-kasusnya, ya ilmunya, bedah-bedah pasalnya, unsur-unsurnya apa, mencukupi kah, tidakkah gitu. Jadi dapat pandangan dan Teteh sangat tercerahkan dan sangat tenang ya habis ketemu beliau. Ada lagi? Oke, untuk kakak ya, sebagai pengacara baru ya. Bukan pengacara baru, sudah lama. Sudah lama itu pengacara. Kita baru membela Novi. Iya, baru bergabung membela Novi. Setelah melihat apa ya konflik Novi dengan Agus yang cukup lama ini, sudah ada apa nih kayak ada di pikiran nggak strategi seperti apa nih? Yang pertama tentu kami akan memilah-milah ya, milah-milah kasus ini memang akan kami bawa kemana, itu yang pertama. Karena memang kasus ini basicnya atau dasarnya memang antara hubungan Tenovi dengan Agus gitu. Yang kemudian ini alhamdulillah sudah sampai di titik ujung ya, yaitu kemudian di institusi yang memang memangku Undang-Undang 09/1961 itu, yaitu Kemensos. Nah ini kemudian kami berharap ini ada tindak lanjut yang lebih baik sehingga penyelesaiannya pun sesuai harapan semuanya, baik itu donatur, kemudian Tenovi maupun Agus. Di sisi lain memang ada aspek-aspek yang sangat merugikan Tenovi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba begitu ya, penipu apa segala macam. Ini yang harus kami benahi lebih lanjut, yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat ya. Maksudnya mungkin dalam inisial R ya atau Iya. Itu yang akan ditempuh jalur hukum. RDL. Oh, RDL. Yep. Di sini seperti itu. Oh, berarti dalam waktu dekat akan dilaporkan terkait apa nih, atas pencemaran nama baik atau Nanti teman-teman kita undang langsung di Polda tentunya atau di Mabes ya. Belum. Jadi udah deh. Mbak belum mbak. Oh iya ya, Lu dia pertanyaan Udah dong. udah cukup? Bang, Tenovi dapat award di kemarin seperti apa Bang kemarin? Iya, alhamdulillah Teteh menang lagi 2 kali jadinya ya, ke tahun 2023 sebagai Indonesian Trending Social Act
dan 2024 alhamdulillah menang lagi. Ya ini kan 2 tahun berturut-turut menang sebagai trending social act gitu ya, maksudnya penggiat sosial yang paling trending di Indonesia ya. Artinya segala apa yang dilakukan oleh Teteh dan yayasan maupun timnya itu bermanfaat cukup luas gitu ya. Yang teman-teman mungkin bisa atau yang nonton live-nya itu kan ada statement di sana bahwa ini adalah prestasi bukan sensasi gitu. Jadi itu sih. Bukan kepada Teknopi sama sekali ya tidak relevan ya, karena memang di dalam somasi itu tidak tertulis atau tidak tercantum dasar hukum apa sehingga klien mereka itu merasa dirugikan gitu. Dalam hal ini status uangnya gitu. Harus ada alas haknya sehingga kemudian mampu menyatakan bahwa itu adalah uangnya Agus gitu. Isinya Abang apa gimana, aja, Bang? Mbak? Poin-poinnya Mbak, ada berapa poin yang Terkait dalam yang mana? dalam surat Abang dulu deh. somasinya ada berapa poin isinya Mbak? Dari Alvin Lim. Banyak poin ya. Banyak. Ada banyak poin. Ada 4 titik dengan banyak poin. Ya. Salah satunya tentang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang gitu. Yang ini jauh banget ya sebenarnya gitu. Dari donasi kemudian tindak pidana pencucian uang gitu. Yang mana sebenarnya Bang Alvin pun harusnya paham tentang itu, bahwa tindak pidana pencucian uang ini harus dibuktikan dulu pidana pokoknya baru kemudian ke sana gitu. Tapi dari jawaban kita ya nanti. Yang jelas kita sudah siapkan jawaban daripada somasi tersebut yang dalam waktu dekat kami kirimkan sesuai dengan tanggal respon yang ada di dalam surat somasi dari Pak Alvin Lim. Cukup ya? Mau nanya tadi? Sudah, Ada, Bang. ada 4 lagi Bang, selain apa pencucian uang apalagi tadi Bang? Pencucian uang, terus Detailnya. kemudian tentang apa ya, Banyak banget disabilitas ya. ya, Banyak tentang banget. disabilitas, undang-undang disabilitas yang sebenarnya itu nanti akan masuk ke tahap kami selanjutnya, di mana kemudian siapa yang mendapat manfaat dari Agus ini lebih lanjut, maka dialah yang akan kena di dalam itu ya, di dalam pasal itu gitu. Memanfaatkan orang disabilitas itu. Bang, Mbak tadi yang bilang artinya somasinya nggak serius dengan main-main itu mungkin yang isinya tentang pencucian uang Mbak atau seperti apa? Iya, tidak serius itu dalam artian kami menanggapi sesuatu yang memang sesuai fakta hukum dan juga sesuai dengan data-data hukum begitu. Nah, sampai tadi ya kita membaca kemudian menelaah, sama sekali kami tidak menemukan file-file pendukung ya. Di dalam hal ini alas hak di mana kemudian klien mereka yang dinyatakan mengalami kerugian, tapi di dalam somasi tidak ada sama sekali. Udah? Ya. Bang, Apa? kita balik lagi ke si Agus sendiri kan, uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan belum sih Bang, yang 98 juta itu? Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya, gitu. Itu sih belum ada. Dari Kemensos sendiri kan mengharuskan adanya audit dan apa namanya transparansi Transparansi, gitu kan, iya. untuk pengeluaran sendiri. Berarti itu memang dari pihak Teknopi sendiri memang akan Iya. ini nggak sih langsung mempertanyakan gitu loh. Itu kan bisa dibilang haknya harus dikembalikan walaupun itu memang sudah untuk pengobatannya Agus sendiri, tapi kan itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus ya. Iya. Iya, Itu betul. gimana dari Kalau Teknopi itu sendiri? sebenarnya Jadi soal uang itu kita tunggu dari Kemensos. Gitu. Posisi kedudukan uangnya seperti apa. Jadi kita juga tidak mau mencederai daripada upaya Kemensos untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang memang itu kita harapkan sebenarnya. Gitu. Jadi seperti apa nanti hasil daripada mediasi di Kemensos, ya itu yang akan menjadi rule kita, menjadi aturan rule kita. kita, aturan kita. Gitu. Cukup ya. Itu doangnya. Tapi pakai kabarnya sih buat dipakai untuk Wawa ya kabarnya. Perlu nggak Bang untuk dikembalikan menurut Abang? Itu kembali lagi pada jawaban yang tadi gitu. Itu hasilnya nanti ya, karena itu secara utuh dan komprehensif tentang uang gitu. Itu bermuara nanti pada Kemensos gitu.
Jadi seperti apa pertemuan di Kemensos itu nanti, kita saling buka bukti mungkin, kita saling berargumentasi. Nah, dengan kehadiran negara di dalam permasalahan ini, ya ini yang menjadi rule bagi kita nantinya. Semuanya. Makanya kami berharap juga semua elemen pihak-pihak yang terkait dalam cabang-cabang permasalahan ini juga harapan kami itu dapat dihadirkan sehingga kita ketemu titik temunya secara utuh. Gitu. Bang, Oke? beberapa pengacara termasuk Bang Firdaus sendiri Bang yang bilang ini uang donasi nggak perlu lagi dikembalikan ke Agus ya, atas alasan apa sih lupa. Nah, ini akan menjadi acuan abang juga sih dan kakaknya. Sebenarnya lebih ininya bukan tidak untuk dikembalikan Agus, bukan ya. Tapi klien kami sudah pada tahap ketika membawa kasus ini ke kementerian, pada tahap sudah pada fase ketika Agus mau diobati, tidak mau diobati, itu sudah bukan dari kewajiban Teknopi lagi begitu. Lebih ke sana sih sebenarnya gitu. Berarti kalau misalkan tidak ada pengembalian gitu, Bang, sudah melalui Kemensos, mereka ternyata tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang sudah dipakai itu, apa kedepannya yang akan Abang lakukan? Nah, tapi kan dari pihak donasi sudah ada kuasa hukum. Donatur itu sudah ada kuasa hukum dan mereka juga sudah melakukan langkah hukum dengan gugatan keperdataan gitu. Nah, kita juga belum dapat gugatan sehingga kita belum bisa mengetahui apa substansi daripada gugatan tersebut, sehingga kami pada fase menunggu itu gitu. Tetapi langkah Kemensos ini kami harapkan bisa menyelesaikan. Dan uang tujuan awal kan untuk pengobatan Agus, tapi kalau digunakan untuk hal lain di luar untuk pengobatan Agus, artinya apa itu Bang? Pelanggaran ya Bang? Jadi semuanya itu nanti kita serahkan ke Kemensos. Karena setelah mediasi mungkin Kemensos juga harapan kami memberikan rekomendasi yang menjadi rujukan daripada kami untuk melakukan langkah-langkah apa selanjutnya. Itu saya rasa. Bang Giri gimana tanggapannya? Kan orang yang tahu dari awal nih, Bang. ya terus tiba-tiba ternyata uang dipakai nih ya kan, terus Kemensos tadi udah bilang bahwa uang harus digunakan untuk tujuan awal pengobatan Agus, ternyata dipakai untuk yang lain nggak boleh itu. Nah, Abang gimana nggak? Kalau nggak boleh itu umumnya ada dua ya, antara bisa nggak boleh dimarahin dimaafin, atau nggak boleh tapi harus dibalikin gitu ya. Itu balik lagi nanti kita runding kan dengan para pihak baik penyelenggara maupun donatur. Penyelenggara itu Bang Densu ya, gitu kan, nanti seperti apa tuh. Itu aja sih. Jadi itu aja dulu ya mungkin ya. Oke ya. Terima kasih, Bang.